Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ami, selamat datang di podcast Ngami, ngobrol bareng Ami. Cerita, tawa, makna dalam satu suara. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah isu yang sangat penting, cukup berat dan cukup sensitif juga. Tetapi ini juga sangat penting untuk kita bicarakan, yaitu pelecehan di lingkungan pesantren. Episode kali ini berjudul tentang di balik tembok pesantren antara kuasa dan keadilan. Pesantren selama ini dikenal sebagai tempat menuntut ilmu agama, membentuk akhlak, dan membangun karakter santri. Namun, muncul kasus pelecehan seksual di dalamnya, kita perlu melihat persoalan ini dengan serius. Bukan untuk menyalahkan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, tetapi untuk memastikan bahwa setiap santri memiliki hak untuk belajar, tinggal, dan berkembang dalam lingkungan yang aman. Oke, baik. Untuk menjawab persoalan ini, kita kedatangan teman nih. Kita sapa dulu kali ya. Halo Isma. Hai. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, pikirannya penuh dengan puas. Ya kagak tetap waras ya. Iya, alhamdulillah ya. Semoga kita selalu dilancarkan OS-nya ya. Amin. Prosesnya juga. Amin. Amin juga ya. Iya, amin. Oke nih, Kak Isma, kita akan membahas tentang isu pelecehan di pondok pesantren. Melihat banyaknya kasus saat ini, kenapa sih kok bisa kasus pelecehan ini tuh bisa terjadi gitu? Padahal lingkungan pesantren itu yang kita tahu dan orang-orang tahu itu lingkungan pesantren itu lingkungan yang aman, yang terjaga gitu. Dan malah oknum yang pelecehannya itu pendirinya pondok pesantren itu gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Oke, mungkin ini pertanyaan yang sangat menggayat hati kita semua ya kami. Iya, betul sekali Kak. Karena belakangan ini tuh banyak sekali viral di media sosial tentang kasus pelecehan di pondok pesantren gitu. Kok bisa gitu ini tuh terjadi di pondok pesantren? Oke, sebelum aku jawab nih ya, aku pengen ngajak teman-teman semua untuk lebih jeli dan adil dalam memilah. Yang sedang kita bicarakan ini pondok pesantren yang mana dulu nih? Ya. Karena bagi aku yang lahir dan tumbuh di lingkungan pesantren, esensi pesantren itu nggak bisa asal tempel, nggak bisa asal disematkan hanya kepada sebuah gedung yang isinya santri. Kemudian ada kiainya. Nggak sederhana itu. Aku melihat sendiri bagaimana pesantren yang sesungguhnya itu lahir dari keilmuan yang mumpuni, zakat, riyadhah, yang panjang banget dari para masyayikhnya. Dari awal proses sebelum mendirikan, kemudian didirikan, lalu ketika mempertahankan pondok pesantren itu ada riyadhah, ada doa-doa yang tentunya hal tersebut itu nggak bisa dilakukan oleh sembarangan orang kan. Nah, jadi ketika ada oknum yang melabeli dirinya sebagai kiai, kemudian ia melakukan hal keji tersebut, maka kemungkinan besar tempat tersebut hanya meminjam nama pesantren. Tapi esensi moral dan adabnya nol, sama sekali nggak ada. Di sini itu terjadi permainan nama pesantren. Kenapa? Karena nama pesantren itu udah gede ya, seperti kita tahu udah gede, udah banyak dipercayai masyarakat, maka oknum-oknum yang tidak suka ini berusaha menggerogotinya dari dalam dengan memakai topeng pesantren, tapi merusak citra pesantren. Apakah kuasa dapat menghalangi tegaknya keadilan? Karena seperti judul episode kali ini, di balik tembok pesantren antara kuasa dan keadilan, yang disebutkan kakak tadi, kayak seperti oknum-oknum pesantren itu seperti mempunyai wewenang gitu,
seperti mempunyai wewenang sehingga melakukan ketidakadilan. Apakah kuasa itu menghalangi tegaknya keadilan? Mungkin pertanyaan kakak tadi timbul karena melihat realitas sosial ya. Realitas sosial sekarang di sekitar kita adanya timpang kuasaan yang seringkali mencoba untuk menyumbat celah keadilan. Oke, kita tidak perlu menutup mata soal itu ya, karena banyak sekali ketidakadilan di dunia ini. Oke. Tapi sebagai anak IKI, kita melihat kembali secara prinsipil dan teologis aja nih ya. Di Al-Quran sendiri tuh ada alarm keras untuk kita. Kita ambil nih ya, di surah An-Nisa ayat 58, Allah tuh secara tegas memerintahkan kita untuk menyampaikan amanah, menjaga amanah, dan menegakkan keadilan. Di sini tuh menjaga amanah, menyampaikan amanah, jelas banget ya. Jadi ketika ada orang tua menitipkan santri ke kita, maka kita harus menjaga amanah tersebut, menyampaikan amanah tersebut, dan menegakkan keadilan. Bahkan di ayat 158 nih, Allah tuh menyuruh kita untuk menjadi pelaku penegak keadilan meskipun kesaksian yang kita berikan itu dapat memberatkan diri kita sendiri, memberatkan orang tua kita, bahkan memberatkan kerabat kita. Sekalipun juga kita benci ke orang itu, benci ke keadaannya, peristiwanya, tetap kita harus menegakkan keadilan. Jadi jelas banget ya di sini tidak ada pembedaan antara si pemilik kuasa kah ataupun nggak punya kuasa. Apalagi yang wewenangnya itu adalah dibuat-buat. Oke, jadi tidak menghalangi ya kayak? Ya sama sekali. Oke, bagus. Selanjutnya nih, bagaimana cara mengembalikan citra pesantren setelah muncul kasus yang mengguncang kepercayaan masyarakat? Karena mungkin banyak sekali ya kasus pondok pesantren ini, sehingga mungkin kepada masyarakat di luar sana ataupun orang tua yang mau memasukkan anaknya ke pondok pesantren itu takut gitu ya, banyak ketakutannya gitu. Ya, bagaimana sih mengembalikan citra pesantren itu tersendiri gitu? Jadi kayak jenaknya jadi nurun gitu ya. Iya. Oke. Citra itu kan dibangun oleh rasa kepercayaan ya kan. Ketika kepercayaan itu dirusak, maka cara kita mengembalikan citra baik pesantren itu adalah dengan mengedukasi masyarakat. Mengedukasi masyarakat untuk menjadi konsumen pendidikan yang cerdas dan selektif. Jadi ketika seorang orang tua akan menitipkan anaknya ke pondok pesantren, langkah pertama adalah dengan melakukan riset terlebih dahulu. Jangan hanya tergiur dengan fasilitas yang mewah, lengkap, kemudian brosurnya kayak meyakinkan banget. Wow, bagus nih, bukan gitu aja. Tapi kita harus mengulik dulu nih, pondok pesantren itu latar belakangnya bagaimana? Siapa pendirinya? Dan yang paling krusial dan paling penting banget nih kami adalah kemanakah sanad keilmuannya bermuara. Karena sanad itu benteng kan. Jadi kita harus melihat apakah sanad keilmuannya itu tersambung kepada Rasulullah, apakah valid, otoritatif, dan jelas silsilahnya menyambung ke Rasulullah. Karena kalau sudah tersambung kepada Rasulullah, maka pengajarannya di sana, value core yang diajarkan di sana tentu adalah kasih sayang, amanah, dan akhlakul karimah, bukan sebuah penindasan. Oke. Berarti jangan karena banyaknya kasus yang viral saat ini sehingga nggak jadi gitu ya anaknya dimasukin ke pesantren. Karena itu yang melakukan seperti itu berarti bukan pesantren beneran. Iya, karena kita sendiri harus pintar-pintar gitu ya milihnya ya kak. Oke. Selanjutnya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus ini agar lingkungan pendidikan, khususnya pendidikan pesantren, menjadi lebih aman? Oke. Kayak yang aku bilang sebelumnya ya. Jadi, dari kasus ini, yang dapat kita ambil adalah selektif. Nah, sebelum kita masuk ke pondok pesantren,
sebelum kita menimba ilmu pesantren, kita harus lebih hati-hati dan selektif. Contoh konkretnya kita adalah harus mengambil pondok pesantren yang syarat keilmuannya mutawatir dan teruji secara publik. Seperti contohnya adalah pesantren kita nih kami, pesantren takhasus IIKI Jakarta. Masya Allah. Sangat jelas keilmuannya. Masya Allah. Oke. Sebelum penutup nih Kak, mungkin ada pesan atau kutipan dari Kakak sendiri gitu buat para santri di luar sana dan seluruh pihak di lingkungan pesantren agar selalu berada di dalam lingkungan yang aman, saling menjaga dan berani menyampaikan hal-hal yang tidak semestinya terjadi. Untuk para santri dan seluruh pihak yang ada di pesantren, mari kita sama-sama menjaga marwah baik pesantren. Jangan mudah terprovokasi kepada oknum-oknum yang ingin menghancurkan pesantren, kepada mereka yang hanya memakai topeng pesantren. Berbanggalah menjadi santri. Mari kita bentengi pesantren kita agar tetap menjadi tempat yang berkah, suci, dan selalu mencetak generasi berakhlakul karimah. Oke, baik, Masya Allah ya teman-teman. Kita dapat menyimpulkan bahwa di balik tembok pesantren yang sesungguhnya tidak ada ruang bagi kesewenang-wenangan, karena keadilan sejati ditegakkan lewat kelurusan sanad, ilmu, dan akhlak, bukan lewat manipulasi topeng kekuasaan. Oke, baik, lumayan berat juga ya ini pembahasannya. Baik Kak Isma, makasih banyak ya sudah berkenan hadir ke podcast kami pada kali ini. Seneng banget diundang di Ngami episode pertama. Iya, ini first time banget ya buat teman-teman. Oke, teman-teman jangan lupa subscribe dan like dan share karena ini adalah first time video pertama. Oke. Oke Isma, sekali lagi terima kasih banyak ya. Buat sudah membicarakan tentang pandangannya terkait isu tentang kasus pelecehan di pondok pesantren. Keren sekali Kak Isma. Ya, terima kasih. Kami juga keren. Semangat ya kita UASnya. Iya ya Allah. Sekarang kan ini ya lagi hektik banget kita. Masalah semoga kita selalu dilancarkan ya Kak. UASnya dilancarkan segalanya, taksib dan segalanya. Amin. Ya. Oke, buat teman-teman di rumah juga jangan lupa tetap semangat. Oke, sahabat Ami, dari obrolan hari ini kita belajar bahwa setiap orang berhak merasa aman, dihargai, dan didengar. Semoga lingkungan pendidikan termasuk pondok pesantren selalu menjadi tempat untuk bertumbuh, belajar, dan meraih mimpi tanpa rasa takut. Saya Ami, pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan. Ingat, diam bukan selalu berarti baik-baik saja, dan peduli bisa menjadi langkah awal untuk melindungi sesama. Sampai jumpa di episode Ngami berikutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.